Salam, selamat berjumpa kembali di channel TBKK Japiter Tinambunan. Firman Tuhan pada hari ini, di hari yang ke-365, tanggal 30 Desember tahun 2024, diambil dari kitab Yesaya pasal 54 ayat yang ke-7 dengan perikop kasih Allah untuk Israel. Sebagai nats adalah sebagai berikut. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil engkau kembali. Itulah firman Tuhan. Nah, kemudian bacaan pagi diambil dari 2 Tesalonika pasal 2 ayat 15 sampai dengan 17. Pekerja yang mendapat pujian. Bacaan malam diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 13. Pelayan Allah. Tetap seperti biasanya, kita akan mencoba membahas pedoman kita selama bulan Desember dengan topik kenakanlah perlengkapan senjata terang, dan dijabarkan dalam Yohanes pasal 1 ayat 9. Terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia. Kita tahu Desember, tanggal 25 Desember kita telah merayakan kedatangan Tuhan Yesus yang ditulis dalam Lukas pasal 2 ayat 11. Hari ini telah lahir di kota Daud Juru Selamat dunia, yaitu Yesus Kristus. Kemudian kita melihat bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu sudah disebutkan sebelumnya dalam Yohanes pasal 1 ayat 14. Dikatakan sebagai berikut. Sabda jadi manusia, tinggal di antara kita. Kita melihat keagungannya, diterima sebagai anak tunggal Bapa. Melalui Dia kita melihat Allah. Melalui Dia kita melihat Allah. Dia sebagai anak tunggal Bapa. Nah, kemudian di dalam Yohanes pasal 3 ayat 14 dikatakan, ya, begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa,
melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi senjata terang itu telah lahir ke dunia. Dikatakan dalam Injil Lukas pasal 2 ayat 11. Dan itu sudah dinubuatkan sebelumnya. Sekarang kita melihat apa kelanjutan daripada kedatangan Yesus ke dunia ini. Tadi dikatakan melalui Dia kita melihat Allah. Dan kedatangan Yesus itu diumumkan terutama kepada gembala. Nah, sehingga gembala-gembala ditemui oleh malaikat dan mereka mendapat sinar cahaya yang terang dan melihat bintang terang di sebelah timur. Mereka bertanya, ada apa? Kemudian malaikat menemui mereka mengatakan, jangan takut, bagimu telah lahir seorang putra, anak Allah, yaitu Yesus Kristus. Dan sekarang ada di Bethlehem, berada di palungan. Maka gembala itu langsung bergegas untuk melihat bayi yang lahir itu. Dan kalau kita melihat, diberitahukan kepada gembala, ini adalah rencana Tuhan. Karena gembala bekerja tulus dan ikhlas, dan mereka juga mau memberitakan kelahiran itu. Itulah makanya diberitahukan kepada gembala. Dan juga kalau kita ada historis, latar belakang, ya, nenek moyang daripada Yesus yang baru lahir adalah Daud, seorang gembala. Jadi Tuhan memang memilih gembala itu yang bisa dipercaya dan juga sangat tulus. Dan seperti Daud, pikiran Daud itu dihargai oleh Tuhan Allah, sehingga dia dijanjikan, dari keturunanmu lah menjadi raja segala raja di dunia ini. Itulah Yesus. Nah, kalau kita lihat misalnya Yesus di dalam perjalanannya, ya, bahwa dia benar-benar adalah senjata terang. Dan kita melihat ada 4 bagian yang menjadi pokok bahasan tentang Yesus Kristus. Pertama adalah pada waktu dia memberi makan 5.000 orang. 5.000 orang diberikan makan hanya dengan 2 ekor ikan dan 5 roti. Bisa diberikan makan. Dan setelah itu dia mengatakan, akulah roti hidup. Ya. Barang siapa datang kepadaku tidak akan kelaparan. Barang siapa percaya kepadaku tidak akan kehausan. Ditulis di dalam Yohanes pasal yang ke-6 ayat 35. Yesus adalah roti yang hidup. Kenapa Yesus mengatakan roti yang hidup? Karena pada waktu dia memberikan makan 5.000 orang, setelah itu mereka masih belum, ya, meyakini bahwa keajaiban yang diberikan oleh Yesus itu sangat-sangat mendalam. Pada waktu Yesus bertemu dengan masyarakat Israel di seberang Danau Galilea, mereka mengatakan, kapan guru sampai di sini?
Bukannya mereka membicarakan keajaiban yang dibuat oleh Yesus. Sehingga Yesus langsung membaca pikiran mereka. Mungkin mereka ini masih butuh makan. Kira-kira begitu pikiran Yesus. Lantas Yesus berbicara dengan mereka. Janganlah kamu hanya mencari makan yang bisa habis dan bisa basi, kata Yesus. Tetapi carilah makanan yang bisa memberikan hidup kekal, tidak basi dan tidak akan habis. Datanglah pengikut-pengikut Yesus mengatakan, berikanlah kepada kami. Yesus mengatakan, akulah roti hidup itu. Datang kepadaku, kau tidak akan lapar. Percaya kepadaku, kau tidak akan kehausan. Jadi, datang dan percaya kepadaku, itulah roti hidup. Itulah pembicaraan Yesus tentang orang-orang yang pernah diberikan makan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Sebanyak 5.000 orang. Nah, kemudian setelah Yesus berbicara dengan mereka dan Yesus menyampaikan terang dunia yang datang itu menerangi kegelapan dan melawan kegelapan, belenggu-belenggu yang membuat gelap. Sehingga Yesus mengatakan, akulah terang dunia, katanya. Barang siapa mengikuti aku, dia tidak akan berada dalam kegelapan. Berada dalam kegelapan adalah kuasa daripada iblis. Ya. Jadi kalau kita masih dalam kegelapan, itu berada dalam kuasa iblis, sehingga kita tidak terbuka, tertutup. Ya. Dan God spot kita itu ditutup oleh belenggu-belenggu, barrier-barrier yang sangat-sangat bisa merusak kita. Maka Yesus mengatakan, akulah terang dunia untuk menerangi semua itu. Barang siapa mengikuti aku, dia akan berjalan dalam terang. Dia tidak lagi dikuasai kegelapan. Nah, itulah kedatangan Yesus. Poin yang kedua. Nah, kemudian poin yang ketiga. Pada saat Yesus mau naik ke surga, setelah dia bangkit dari liang kubur, ya, hidup, dia mengatakan kepada murid-muridnya, kalian jangan gelisah, karena aku akan berangkat menuju Bapa, supaya menyediakan tempat bagi kalian. Dan kalian pun pasti tahu jalannya, karena kalian sudah muridku selama ini, pasti tahu jalannya. Nah, Thomas berbicara, bagaimana kami tahu jalan menuju kepada Bapa? Tidak mungkin kami bisa ke sana. Bagaimana jalannya? Kata Thomas. Datanglah Yesus. Wah, Thomas, sebenarnya kalian sudah tahu, percaya kepadaku dan juga percaya kepada Bapa. Dan akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada yang bisa sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Jadi di sini sudah ditekankan oleh Yesus bahwa akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Datang Filipus. Wah, ini
tidak bisa sampai kepada Bapa. Tunjukkan Bapa itu di mana, ya, supaya kami puas, kata Filipus. Filipus ingin kepuasan, bukan hidup yang kekal. Dia supaya puas, tunjukkan Bapa itu, katanya. Datanglah Yesus menjawab, Filipus, saya kira kamu sudah lama bersama dengan saya. Harusnya kalian sudah tahu siapa saya, tapi kok malah bertanya, belum tahu siapa saya. Maka Yesus mengatakan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Inilah kebenaran firman Tuhan, bahwa Yesus sama dengan Bapa. Ya. Dikatakan, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Dan otoritas ini, ya, diberikan kepada Yesus pada saat dia dibaptis di sungai Yordan. Bagaimana waktu dia dibaptis? Kita lihat Yohanes Pembaptis begitu ditenggelamkan, dia bangkit. Apa yang terjadi? Langit terbuka, ya. Setelah langit terbuka, turunlah dari atas seperti roh Allah berbentuk merpati dan hinggap di atas Yesus. Disinilah Yesus dilantik oleh Tuhan Allah. Allah mengatakan kepada semua supaya mendengar orang-orang yang hadir di sungai Yordan. Berbicaralah Allah dengan keras dari surga. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya aku berkenan. Dia menyenangkan hatiku. Jadi kalau Allah sudah mengatakan kepadanya aku berkenan, berarti Yesus, apapun yang diperbuat oleh Yesus, itu adalah mutlak bahwa dari Tuhan Allah. Karena Allah berkenan kepada Yesus. Jadi apa yang disampaikan oleh Yesus adalah itu semua dari Tuhan Allah. Nah, maka tadi dikatakan dialah kebenaran firman Tuhan. Dan dikatakan kebenaran firman itu, melihat aku sama dengan melihat Bapa. Aku bersatu dengan Bapa, Bapa bersatu dengan aku. Jadi sudah jelas, ya, bahwa Yesus adalah Tuhan sama dengan Bapa. Itulah kesimpulan kita di dalam perikop selama bulan Desember ini, bahwa terang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang dalam dunia, sudah datang dalam dunia, dan sudah memberikan, seperti yang kita katakan tadi, adalah sebagai terang dunia, sebagai roti kehidupan, sebagai jalan menuju surga, dan sebagai kebenaran firman Tuhan. Inilah makna Natal yang harus kita pegang teguh di akhir tahun ini. Siapa Yesus yang datang itu yang kita rayakan tanggal 25 Desember. Banyak orang bertanya, 25 Desember ini apakah itu kelahiran Yesus? Belum tentu. Kita hanya memberikan satu tanggal untuk memperingati kelahiran dia. Yang jelas Yesus pernah datang ke bumi. Kita buat perayaan tanggal 25, sah-sah saja. Dan itu kalau tidak salah itu 300 tahun setelah Yesus meninggal, itu baru ditentukan sebagai tanggal kelahiran Yesus.
Dan itu pun sebenarnya adalah pada waktu perayaan Dewa Matahari. Itu perayaan. Nah, sehingga ya, dengan perayaan Dewa Matahari bukan berarti kalau kita merayakan itu kita merayakan Dewa Matahari. Tidak. Ya. Artinya supaya meyakinkan kita kepada Yesus. Kenapa dibuat tanggal 25 Desember sama dengan hari rayanya Dewa Matahari? Supaya masyarakat itu berubah haluan dari menyembah Dewa Matahari menjadi menyembah Yesus yang lahir itu. Itulah filosofinya. Jadi di sini hanya untuk mencoba mempengaruhi semua bangsa untuk menyembah Yesus dan bukan menyembah Dewa Matahari. Itulah sekedar tanggal 25 Desember. Dan tanggal 25, apakah pasti tanggal itu? Kita mengatakan tidak, tanggal itu 25 hari kita tidak tahu. Tetapi Yesus pernah lahir ke bumi. Dan kita katakan kesepakatan tanggal 25 Desember. Sah-sah saja. Yang penting dia pernah lahir. Kita buat tanggalnya, kesepakatan bersama. Ya. Sama dengan menentukan hari Minggu sebagai hari istirahat. Hari ke-7. Apakah ini juga sudah benar? Belum tentu. Tetapi karena ia bangkit pada hari Minggu dari mati, itu kita pakai sebagai hari istirahat, kebangkitan itu. Sekarang coba, hari ke-7 itu hari apa? Hari Sabat, hari Sabtu, hari Minggu? Ya. Mari kita lihat dalam perhitungan daripada globe ya. Hari ke-7 di Amerika di sini adalah hari Minggu. Coba kita lihat. Setiap pertandingan tinju di Las Vegas itu adalah malam Minggu. Dan di Indonesia adalah pagi Minggu jam 10. Pas waktu mau masuk gereja. Jadi hari Minggu di Indonesia. Hari Sabat di Amerika. Lah terus hari ke-7 itu hari apa? Nah, dari sinilah kita menentukan kesepakatan kebangkitan Yesus. Itulah semacam hari peristirahatan. Kita hormati bangkit dia menjadi kita buat hari yang tepat. Ya. Jadi artinya ya kita lain dengan teman-teman yang menghitung hari dan sehingga harinya itu bisa berpindah-pindah. Ya. Jadi susah berpindah-pindah. Tidak ada ketetapan hari bisa Februari sampai Desember itu berubah-ubah, kadang-kadang dirayakan oleh teman-teman ya, seperti ya agama Islam ya, itu kan berubah-ubah harinya. Karena mereka masih melihat hilal, melihat hari menghitung ya. It's okay. Tidak jadi masalah. Tapi bisa bikin repot memang karena ada perbedaan perhitungan atau kalau tidak kelihatan hilal bagaimana? Nah, jadi kita menentukan adanya suatu kesepakatan dan tidak merubah nilai daripada persembahan kita kepada Tuhan. Jadi hari ke-7 Advent itu hari Sabat. Bagi Kristiani itu hari Minggu karena bangkitnya Yesus. Tidak masalah. Karena kita lihat tadi di Amerika hari ke-7 hari Sabat. Dan pada jam yang sama di Indonesia adalah hari Minggu. Nah, jadi ya kita menentukan itu. Itulah ahli-ahli pikir daripada umat Kristiani membuat semacam kesepakatan hari Minggu di seluruh dunia hari Minggu ya. Nah, memang di Amerika hari Minggu, di sini hari Senin ya. Nah, jadi tapi yang jelas kita sepakat membuat hari Minggu hari ke-7. Itulah kira-kira masalah menentukan
hari tentang lahirnya Tuhan Yesus pun tidak exactly tanggal 25 Desember. Bisa di bulan April, bisa di bulan Maret, bisa berubah karena berputar dunia ini. Bisa berubah kelahirannya itu. Tapi kita sudah sepakat membuat tanggal 25 Desember setelah 300 tahun kelahiran Yesus. Itu baru diputuskan oleh pemikir-pemikir gereja di Roma pada waktu itu ya. Dibuatlah tanggal 25 itu untuk membuat bahwa kita bisa membuat suatu hari yang sama dengan dewa matahari. Nah, sehingga dengan demikian banyak orang tadinya percaya kepada dewa matahari bisa berpindah kepada kelahiran Tuhan Yesus. Itulah masalah kelahiran. Jadi kita tidak perlu perbincangkan masalah kelahiran Tuhan Yesus. Tanggal berapa, hari berapa, dan hari apa, di mana. Dan kita sudah sepakat peringatan tanggal 25 Desember dan itu setiap tahun. Sehingga ada semacam keseragaman. Itulah tentang kelahiran Yesus. Nah, sekarang kita masuk dalam perikop hari ini, yaitu Yesaya pasal 54 ayat yang ke-7. Kasih Allah untuk Israel. Ini kita lihat perikop hari ini ya. Apa makna daripada perikop ini? Kita melihat ya. Makna perikop ini adalah mengungkapkan pesan penghiburan dan keyakinan bahwa Tuhan selalu melindungi umatnya meskipun dalam masa-masa sulit. Jadi kasih Allah untuk Israel ya, tetap terpelihara. Terkadang ya, Tuhan mungkin membiarkan kesedihan dan penderitaan terjadi seolah tidak dipedulikan Tuhan, dibiarkan terjadi kesedihan dan penderitaan itu. Dan itu semua dilakukan oleh Tuhan karena kasih-Nya kekal dan abadi. Dan kasih Tuhan kekal dan abadi tidak pernah surut ya, dan akan tetap mendukung dan melindungi orang-orang yang percaya kepadanya. Jadi tidak pernah surut. Walaupun terkadang kita lihat itu ada pembiaran, diberikan kesedihan itu, tapi kasih-Nya kekal dan abadi. Sama seperti Ayub ya. Begitu menderitanya Ayub, habis hartanya, mati semua anaknya. Tapi itu karena Allah bangga kepada Ayub, kepada iblis, ditantang iblis. Karena Ayub tetap bertahan, tahan menderita, maka kelihatan dibiarkan Tuhan. Tapi itu kasih-Nya kekal dan abadi. Akhirnya Ayub bertahan, hartanya 2 kali lipat, anak-anaknya semua kembali seperti semula ini. Lah, makna daripada masalah ini. Nah, kemudian kasih-Nya tidak pernah surut dan akan tetap mendukung dan melindungi. Sekarang apa pesan moral daripada perikop ini? Bahwa kasih Allah untuk Israel, pesan moral kita lihat adalah walaupun terkadang menurut kita Tuhan meninggalkan kita, namun kasih-Nya
kekal dan abadi. Dan Tuhan tetap akan memulihkan kita dengan kasih yang besar. Sekarang kita coba lihat, ada pertanyaan, 3 pertanyaan. Coba kita lihat. Pertanyaan pertama, bagaimana cara mengenali tanda-tanda kasih Tuhan dalam hidup meski di tengah kesulitan? Jadi di tengah kesulitan, bagaimana tanda-tanda mengenali kasih Tuhan? Walaupun kita dalam kesulitan, bagaimana? Ini dah. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Kita melihat Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang penuh rahmat dan Allah yang memberi segala penghiburan, yang menghibur kita dalam segala kesusahan kita. Kita dapat mencari penghiburan dalam doa dan membaca Alkitab. Inilah jawaban dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 3 sampai 4. Nah, kemudian ini adalah memperkuat iman kita dengan merenungkan firman-Nya seperti apa. Jadi apa saja firman Tuhan yang ada pada kita, itu kita renungkan. Sehingga dalam situasi sulit, kasih Tuhan itu tetap berada pada diri kita. Harusnya coba kita merenung. Apa ayat CD kita waktu kita naik CD atau pendewasaan iman? Kita renungkan kembali. Kemudian yang kedua, pada waktu kita melangsungkan perkawinan, ada ayat pegangan kita. Itulah kita ingat. Sehingga dalam keadaan sulit pun kita tetap dikasihi oleh Tuhan dengan firman yang pernah kita terima. Nah, kemudian bagi orang yang pernah ditahbiskan menjadi sintua atau menjadi pendeta sebagai hamba Tuhan, ada firman Tuhan pegangan kita. Nah, jadi ketiga firman itulah yang menjadi pegangan kita dalam suatu kita penderitaan atau kesedihan. Kasih Tuhan itu tetap menyatu dalam diri kita. Itulah ayat yang kita terima, yang diukirkan dalam batin kita, ditaruh dalam batin kita, ditulis dalam hati kita. Kita mendengar, lihat Yeremia pasal 31 ayat 33 dikatakan, hukum-hukumku akan kutaruh dalam batin mereka dan kutulis dalam hatinya, supaya aku menjadi Allahnya, mereka menjadi umatku. Yang dipatrikan Tuhan, itulah yang tadi. Itulah cara kita menjawab pertanyaan yang pertama tadi, bahwa bagaimana cara mengenali tanda-tanda kasih Tuhan dalam hidup sehari-hari. Kenali Dia dari ayat-ayat yang kita terima waktu CD, waktu perkawinan, dan waktu kita ditahbiskan sebagai hamba Tuhan. Itulah jawaban. Pertanyaan yang kedua, mengapa penting untuk tetap berharap kepada Tuhan saat masa di tengah jalan atau kita dalam kesusahan? Kenapa? Mengapa penting untuk tetap berharap kepada Tuhan?
Kita lihat dalam Mazmur pasal 34 ayat 18. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Ya, yang patah hati. Dan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Yang remuk jiwanya, patah hatinya diselamatkan. Dia hadir untuk memberi penghiburan dan pertolongan dan menunjukkan kasih-Nya kekal dan abadi. Nah itu Mazmur 34 ayat 18. Tuhan dekat kepada orang-orang yang patah hati. Mengapa penting untuk tetap berharap kepada Tuhan saat masa di dalam kesusahan? Ya. Itulah jawabnya, bahwa Tuhan dekat pada orang-orang yang patah hatinya dan remuk jiwanya. Inilah jawabannya. Kemudian pertanyaan yang ketiga, ya, apa makna dari pemulihan yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita? Perspektif iman. Jadi apa makna, ya, dari pemulihan yang dijanjikan Tuhan dalam hidup kita dalam perspektif iman? Sekarang kita lihat Yesaya pasal 41 ayat 10. Janganlah engkau cemas, sebab akulah Allahmu. Aku akan mengusulkan, akan meninggalkan beban, akan membuat bebanmu, akan menolong engkau. Jadi jangan engkau cemas, sebab akulah Allahmu. Aku akan menyejukkan, bahkan akan menolong engkau dan meneguhkan, akan meneguhkan. Jadi Yesaya 41 ayat 10 dikatakan, janganlah engkau cemas, sebab akulah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Tuhan tidak pernah meninggalkan umatnya dalam keadaan terpuruk. Dia bersama kita, meneguhkan dan menolong di dalam kesulitan. Itulah makna pemulihan yang diberikan oleh Tuhan. Nah, sehingga dalam perikop hari ini, kasih Allah untuk Israel dan juga kasih Allah kepada kita semua. Inilah perikop hari ini. Sekarang kita masuk dalam bacaan pagi, diambil dari 2 Tesalonika pasal 3 ayat 15 sampai 17. Pekerjaan yang mendapat pujian. Kalau kita lihat dalam ayat 15 sampai 17, ya. Hendaklah engkau berusaha sungguh-sungguh supaya diakui oleh Allah sebagai orang yang layak, ya, bekerja baginya. Berusahalah supaya engkau tidak malu mengenai pekerjaanmu, melainkan, ya, mengajarkan dengan tepat ajaran-ajaran benar dari Allah. Kemudian ayat 16 dikatakan, jauhilah percakapan-percakapan yang tidak ada gunanya dan, ya, yang menghina Allah. Percakapan-percakapan seperti itu hanya membuat orang semakin jauh, ya, dan semakin jahat. Ayat 17, ajaran orang itu
ya, menjalar seperti penyakit kanker. Jadi ajaran itu bisa menjalar seperti penyakit kanker yang ganas di antara mereka, termasuk Himeneus dan Filetus. Pertanyaan bagi kita, apa makna dan pesan moral dari masalah ini? Yang diharapkan pekerja-pekerja yang mendapat pujian. Tadi yang mendapat pujian itu adalah jangan percakapan-percakapan yang tidak ada gunanya. Tetapi hendaklah bersungguh-sungguh supaya diakui oleh Allah. Bekerja bersungguh-sungguh apa yang kita lakukan, sehingga pekerja yang mendapat pujian dapat penghormatan dari Tuhan Allah. Nah sekarang apa makna perikop ini? Kita lihat, Paulus menekankan pentingnya tetap teguh dalam ajaran yang telah diajarkan dan mendorong jemaat untuk mencari penghiburan serta penyertaan dari Tuhan. Jadi pentingnya tetap teguh dalam ajaran yang telah diajarkan dan mendorong jemaat untuk mencari penghiburan, serta penyertaan dari Tuhan. Inilah makna yang perlu kita jalankan. Artinya, ajaran-ajaran yang telah diajarkan dan mendorong jemaat untuk mencari penghiburan kepada Tuhan, dan mengajak umat tetap percaya untuk tidak hanya memahami. Jadi percaya itu tidak hanya memahami, tetapi juga menggunakan iman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi menggunakan iman, percaya, iman mereka dalam kehidupan. Artinya iman tanpa perbuatan adalah mati. Yakobus 1 ayat 17. Jadi selalu menggunakan iman yang berbuat, bukan hanya memahami. Maka waktu lalu dikatakan, jadilah pelaku firman, bukan hanya mendengar. Sebab kalau bukan demikian, katanya, kita sama dengan menipu diri sendiri. Nah, maka dikatakan jadilah pelaku firman. Nah, kemudian apa pesan moralnya dari perikop ini, pekerja-pekerja yang mendapat pujian? Pesan moral adalah diminta umat percaya untuk tetap berpegang pada kebenaran dan pengajaran yang telah disampaikan, baik langsung maupun melalui surat sebagai panduan sehari-hari. Nah, jadi Paulus di sini memang mengatakan bahwa diminta kepada umat supaya tetap percaya untuk tetap berpegang pada ajaran-ajaran yang sudah diberikan oleh Paulus sebelumnya, baik melalui surat maupun secara langsung. Jadi peganglah teguh iman yang ada pada kita untuk mempercayai Tuhan sebagai sumber kehidupan dan penghiburan bagi kita di saat kita terpuruk. Nah, kemudian dikatakan menjaga kesucian dan tetap berbakti kepada
Tuhan Allah. Caranya bagaimana? Baca firman setiap hari. Itulah cara kita untuk mendekatkan kita kepada Tuhan, supaya kita bisa berpegang pada firman-Nya, sehingga pekerjaan yang mendapat pujian karena kita bertahan di dalam iman kita sesuai dengan kehendak Allah. Itulah makna perikop hari ini, bahwa pekerja yang mendapat pujian dari Allah apabila selalu dalam hidupnya bergantung kepada kehendak Tuhan Allah, sehingga Tuhan akan memperhitungkan dan bangga apa yang kita lakukan. Kemudian kita masuk dalam bacaan malam, ya, yaitu 1 Korintus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 13. Pelayan-pelayan Allah. Nah, kemarin kita sudah melihat pelayan-pelayan Allah itu ada istilah, ya, menanam dan memelihara. Paulus dikatakan sebagai menanam dan Apolos yang memelihara. Tapi yang membuat keberhasilan dari semuanya adalah Tuhan Allah. Jadi walaupun berbeda fungsi, ada fungsi menanam, ada fungsi memelihara, itu semua Tuhan akan memberikan hasil yang terbaik. Tetapi sebagai pelayan, jalankanlah itu dengan baik dan melihat, membaca situasi, bagaimana keadaan yang sebenarnya. Karena tidak sama katanya pengajaran kepada semua orang. Ada orang yang imannya masih lemah, ada orang yang imannya sudah kuat. Nah, sehingga dikatakan ada masih makanan susu seperti bayi, tapi ada yang sudah diberikan makanan keras, tahan uji dan tahan banting. Tapi ada orang yang tidak kuat imannya. Disinilah perlu membaca situasi dalam pengajaran Alkitab. Nah, kemudian dalam perikop ini, ya, bahwa, ya, keduanya adalah sederajat, masing-masing akan menerima upah menurut jerih payahnya. Jadi keduanya itu dikatakan itu adalah yang menanam dan yang memelihara. Keduanya itu sederajat. Menanam juga sangat penting, memelihara juga sangat penting, dan masing-masing akan menerima upahnya sesuai dengan bagiannya. Kemudian dikatakan oleh Paulus, kami adalah orang-orang yang sama-sama bekerja untuk Allah, dan kalian adalah seperti ladang Allah. Saudara-saudara adalah seperti gudang Allah juga. Jadi hamba-hamba Tuhan itu adalah sebagai alat, dan ladang itu adalah jemaat atau domba. Gembala domba. Gembala itu adalah yang menanam dan domba itu adalah ladang. Ya. Nah, antara gembala dan domba, disinilah perlu ada saling bersinergi. Harus domba kenal kepada gembala, dan gembala juga kenal kepada dombanya. Maka domba itu tidak mungkin ada yang hilang, pasti terpelihara dengan baik. Nah, sebab Allah sendiri sudah, ya, menempatkan Yesus Kristus sebagai satu-satunya, ya, pondasi untuk gedung itu. Tidak ada pondasi lain. Jadi pondasinya adalah Yesus. Ada yang membangun, ya, di atas pondasi itu dengan memakai emas,
dan ada yang memakai perak, dan ada yang memakai kayu. Nah, tapi semua itu akan diuji. Diujinya adalah Yesus yang menguji. Bertahan lama dengan memakai pondasi yang benar atau tidak. Nah, sekarang apa makna daripada perikop ini? Ya, apa makna? Nah, sekarang mari kita lihat makna dan pesan moral dari perikop ini tentang pelayan-pelayan Allah. Makna adalah pentingnya dasar iman dan kualitas pelayanan yang kita berikan dalam kehidupan ini. Jadi, pentingnya dasar iman dan kualitas pelayanan yang kita berikan dalam kehidupan ini. Ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang akan menerima ganjaran sesuai dengan pekerjaan mereka, dan bahwa apa yang kita bangun di atas dasar Kristus harus berkualitas agar dapat bertahan di hadapan Tuhan. Jadi dalam hal menentukan pondasi yang kuat itu, kalau kita sudah mengandalkan dasar adalah Kristus, harus mempunyai kualitas agar dapat bertahan di hadapan Tuhan. Itulah makna daripada perikop ini. Nah, kemudian apa pesan moralnya? Pesan moral dari pelayan-pelayan Allah adalah setiap pekerjaan dilakukan di dunia ini harus dibangun di atas dasar iman kepada Kristus. Jadi segala pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dan dibangun di dunia ini harus didasarkan pada iman kepada Kristus. Itulah pondasi yang kuat. Nah, penting untuk memperhatikan kualitas dan apa yang dibangun, karena pada akhirnya akan ada pengujian dari Tuhan. Jadi kalau pondasi itu memang dibangunnya dengan kuat dan bisa bertahan, pada akhirnya ada pengujian dari Tuhan. Apakah ini kualitasnya bisa dipercaya atau tidak? Hanya karya-karya yang dikerjakan dengan tulus dan berlandaskan ketaatan kepada Allah yang akan bertahan di hadapan Tuhan, sedangkan yang lain akan terbakar dalam ujian. Jadi hanya karya-karya yang dikerjakan dengan tulus dan berlandaskan ketaatan kepada Allah yang akan bertahan.
itu akan bertahan, artinya kuat. Nah, maka seperti kita membangun rumah, kata Yesus, ada dua orang membangun rumah. Yang satu membangun rumahnya di atas pasir, yang satu membangun rumahnya di atas batu dengan pondasi yang kuat. Akhirnya, yang pasir apabila angin atau banjir menerpa, dia akan roboh. Tapi kalau dibangun di atas pondasi yang kuat, dia akan bertahan. Demikianlah firman Tuhan yang diajarkan para pelayan-pelayan, sehingga selalu kita membangun dasar di atas landasan Kristus dan punya pondasi yang kuat, sehingga bisa bertahan sampai selama-lamanya. Apabila diuji oleh Tuhan pada saatnya, dia tetap eksis dan bukan menjadi lemah. Demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Semoga bisa memperluas wawasan kita dalam mempelajari firman Tuhan. Amin. Tuhan memberkati kita.